KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami berkumpul di sini untuk menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, sehubungan dengan adanya penggantian nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Ya, jadi rumah sakit ini diganti namanya dengan alasan supaya Sunda, katanya begitu. Jadi pertanyaannya ada di sini adalah kenapa nama yang didoakan ulama malah dihapus oleh penguasa? Ada sebuah rumah sakit yang dibangun dari keringat umat, bukan proyek BUMN, bukan hasil musrenbang, bukan pula hibah luar negeri. Rumah sakit ini berdiri atas inisiatif ulama. Peletakan batu pertamanya pun tidak sembarangan di hari Nuzulul Quran 17 Ramadan 1414 Hijriah atau tahun 1993. Namanya Rumah Sakit Islam Al Ihsan. Nama ini bukan sekedar identitas formal, tapi juga doa, ruh, dan cita-cita ihsan. Satu makam tertinggi dalam Islam yang diajarkan langsung oleh Rasulullah dalam hadis Jibril. Tapi hari ini datang seorang pejabat yang bernama Deddy Mulyadi mengganti nama rumah sakit tersebut menjadi RSUD Welas Asih dengan alasan biar lebih Sunda. Ya, alasan klise dari mereka yang alergi simbol Arab, betul. Tapi pas pemilu mereka doyan banget tuh mengangkat Islam untuk menggayat pemilih, ya, betul. Nah, jadi ini ada tulisannya yang bangun ulama, yang hapus politisi. Ini kan lucu. Kenapa kok politisi malah meruntuhkan jiwa-jiwa atau roh-roh keagamaan di dalam suatu daerah? Ya, saya bacakan sedikit sejarah dari Rumah Sakit Al Ihsan. Jadi rumah sakit ini bukan rumah sakit pemerintah. Rumah Sakit Al Ihsan didirikan 15 Januari 1993 oleh 6 tokoh umat melalui Yayasan Al Ihsan yang dibangun dari dana umat. Haji Muhammad Uqman Sutarian, HM Asampurna, Haji Agus Muhyiddin, Kiai Haji R. Totoh Abdul Fattah, Kiai Haji Ahmad Syahid, Haji Muhammad Soleh MM. Tujuannya mulia dan konkret agar masyarakat kecil bisa mengakses kesehatan yang layak, murah, dan bermartabat. Ya, tahun begitu para ulama dan tokoh umat sibuk bangun fasilitas untuk rakyat. Nah, Pak Deddy tahun itu lagi di mana? Ya, anehnya sekarang bahwa Pak Deddy merasa yang paling berhak untuk mengganti nama rumah sakit tersebut, sehingga rumah umat dijadikan alat citra. Peletakan batu pertamanya itu tanggal 11 Maret 1993, bertepatan dengan 17 Ramadan. Ada ulama, ormas, dan beberapa pejabat hadir. Tapi napasnya satu, amal umat, bukan proyek narsis birokrat. Itu bukan soal satu nama rumah sakit, tapi soal pola pikir. Menghapus simbol-simbol Islam dengan alasan lokalisasi, dengan dalih biar lebih nasional, budaya, atau kearifan lokal. Tahun 2015, Deddy juga pernah menawarkan untuk menggunakan salam sampurasun daripada assalamualaikum, yang akhirnya diplesetin menjadi campur racun. Ya, kenapa? Karena itu menodai, ya, menodai. Nah, mengganti nama Al Ihsan dengan alasan bukan budaya Sunda mungkin terdengar sepele, tapi dalam sejarah kita sudah pernah melihat pola seperti ini dan akibatnya fatal. Kita tengok Turki tahun 1920-an. Negara yang sebelumnya jadi pusat khilafah Islam selama 6 abad. Ketika khilafah Utsmaniyah runtuh, Mustafa Kemal Atatürk, kita semua kenal, naik jadi penguasa. Lalu apa langkah pertamanya? Menghapus jejak Islam dari ruang publik. Karena menurut Atatürk, Islam dianggap menghambat kemajuan. Tulisan Arab katanya simbol keterbelakangan. Adat Islam dinilai kuno dan tak cocok untuk dunia modern.
Maka ia mulai program besar-besaran mengasingkan rakyat Turki dari identitas Islam. Mulai dari perubahan nama pemerintahan, hukum, hingga bahasa keseharian. Puncaknya Ataturk memaksa rakyat melafazkan azan. Bukan lagi Allahu Akbar, tetapi Tanri Aludur, Tuhan Maha Besar, versi Turki. Kemudian kalimat Hayya 'alal falah diganti menjadi Haydi Kurtulusa. Masjid-masjid dijaga polisi. Muazin yang tetap azan pakai bahasa Arab bisa ditangkap, ya. Jadi bukan sekedar soal bahasa, ini soal memutus akar rohani umat dari agamanya. Satu generasi pun tumbuh buta huruf terhadap Quran. Ini hati-hati loh, ini jejaknya ini akan panjang sekali, ya, buntutnya akan panjang sekali. Dia akan memeretel itu satu-satu sampai kita tuh nggak sadar, ya. Satu generasi tumbuh buta huruf terhadap Quran klasik, kitab tafsir, kitab fikih, bahkan naskah sejarah nenek moyang mereka. Akibatnya, anak muda Turki tidak tahu siapa dirinya. Yang bisa mereka baca hanya ideologi Barat. Mereka dipaksa, bisa dimatiin. Mereka dipaksa modern, tapi kehilangan arah. Kalau alasan mengganti alisan karena katanya bukan budaya Sunda, maka sekalian aja diganti, Pak. Kamar jenazah jadi kamar bangkai. Hakim diganti jadi Nunga Jujuk Keadilan. Repot kan? Tapi kenapa cuma nama yang berbau Islam yang dihapus? Bapak Ibu tahu kan ada banyak rumah sakit yang bukan dari Islam. Ada rumah sakit Siloam, Immanuel, Santo Borromeus. Kalau memang semua mau diganti dengan bernada atau bercitra Sunda, ayo kita ganti. Mungkin diganti jadi Rumah Sakit Asep Sedunia, atau Cecep Gorbachev, atau Rumah Sakit Dedek Kehet. Setuju kan? Nah, jadi jangan mengarahnya hanya ke Islam, ya. Kemudian padahal kalau ditelusuri, budaya Sunda tidak pernah alergi terhadap Islam. Sunda itu dibesarkan pesantren, bukan disekolahkan Barat. Sunda mengenal Nyi Mas Ratu Bagus, Kiai Haji Abdul Halim Ajengan Sukapura, dan para ulama sufi. Sunda menghafal Quran sejak kecil. Sunda merindukan ihsan, bukan cuma welas asih. Sunda dibesarkan oleh pesantren, dijaga oleh ulama, dihormati oleh orang-orang yang bersujud, bukan oleh orang yang hasud. Sunda tidak takut pada kata alisan. Justru dari tanah Sunda lahir para penghafal Quran, betul ya? Pendakwa tangguh dan penjaga akidah. Jadi di sini kita merasakan bahwa kita tidak ada masalah dengan Pak Deddy Mulyadi. Cuman kenapa mesti dia mengganti? Kita lihat bahwa ya, Pak Deddy Mulyadi pernah secara terbuka mengaku bukan Islam dan memilih keyakinan Sunda wiwitan. Itu hak beliau, itu keyakinan beliau. Kita nggak usah masuk ke ranah itu. Tapi hari ini beliau sedang diserai amanah sebagai gubernur, memegang kuasa atas fasilitas publik, mewakili rakyat yang mayoritas muslim, yang dulu ikut membangun rumah sakit ini dengan harap dan doa. Maka harapan kita semua, semoga langkah hari ini bukan cerminan dari tekanan oligarki. Karena kita takut polanya menjadi mirip dengan kemarin periode sebelumnya yang berkuasa. Semakin jauh masyarakat atau warga negara kita dari yang namanya umat, semakin jauh dari agama. Maka kalau hari ini nama alisan bisa saja dihapus dengan mudah, jangan salahkan rakyat kalau besok mulai bertanya siapa sebenarnya yang sedang berkuasa dan sedang melayani siapa. Betul? KNPRI hari ini bersuara untuk menanggapi bahwa langkah yang diambil oleh KDM, ya, KDM terus sih, Kang Deddy Mulyadi, jangan melangkahi batas-batas yang menjadi tugas Anda. Kalau urusannya agama, Anda harus berdiskusi dulu lebih dalam dengan para ulama, ya, dengan tetua-tua, dengan kiai. Jangan mengambil langkah sendiri, apalagi Anda sudah mengaku bahwa Anda bukan Islam.
Ya, jadi ini lebih bermakna buat kita bahwa Anda dalam upaya untuk mempreteli Islam di Jawa Barat. Betul? Betul. Jangan sekali-sekali kejadian seperti ini. Kami berharap untuk kebaikan kita bersama, untuk keharmonisan kehidupan kita beragama dan bernegara. Setuju Ibu-ibu ya? Setuju. Setiap ketidakadilan akan kami suarakan. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.